Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Eva dalam channel Saham Pemula. Rasanya sangat impossible ya kalau seseorang yang hanya mendapatkan gaji atau pemasukan sebagai seorang penjaga SPBU saja mampu mengumpulkan uang yang sangat masif, yaitu sebesar 8 miliar dolar atau setara dengan kira-kira 125 miliar rupiah loh. Tapi itulah yang dilakukan oleh seorang Ronald Read. Dan ini bukanlah karena menang lotre ataupun mendapatkan warisan yang super besar dari keluarganya. Namun, dia membangun kekayaannya hanya dengan cara sederhana, yaitu memanfaatkan instrumen saham yang sudah tersedia di depan mata kita semua. Dan hanya menggunakan strategi yang super mudah. Saking mudahnya nih, bahkan bisa ditiru atau diaplikasikan oleh siapa saja. Yap, termasuk Anda. Yes, ini beneran kok. Bahkan tidak perlu ambil pusing tentang siapapun Anda dan apapun latar belakang Anda. Semua dari kita bisa menerapkannya dan menjadi kaya raya seperti dia. Kira-kira gimana ya caranya seseorang yang hanya memiliki pemasukan yang tergolong rendah seperti profesinya Ronald Read ini mampu punya begitu cukup banyak uang untuk membayar biaya bulanannya? Dan masih mampu untuk menyisihkan sejumlah uang untuk berinvestasi secara agresif demi masa tuanya, agar saat pensiun nanti tidak kekurangan dan tidak nyusahin orang lain. Soal bagaimana caranya, tunggu dulu ya. Jika kamu ikuti sampai akhir video kisah nyata dari Ronald Read ini, maka kita dapat mengerti bahwa meskipun dengan pendapatan yang di bawah rata-rata pun, dan bagaimana hanya dengan satu kedisiplinan saja dapat membuat Anda, kita semua dapat menjadi multimiliarder. Bahkan seorang filantropis atau orang yang berdana sosial cukup besar untuk menjadi berkah dan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita bedah total secara transparan bagaimana sebenarnya beliau mampu membangun kekayaan yang begitu besar melalui cara spending dan investingnya. Dan bagaimana kamu dapat melakukan hal yang sama persis dilakukannya tanpa cara yang rumit sama sekali. Sebelumnya, channel ini adalah tentang finansial dan investing buat pemula. Dan jika kamu tertarik untuk meningkatkan kondisi keuanganmu di masa depan, maka pastiin dulu nih untuk subscribe pada channel ini dan silahkan like, komen, dan share di bawah video ini jika dirasa bermanfaat buatmu. Oke ya? Jadi, ceritanya setelah melayani negaranya di Perang Dunia Kedua, di berbagai negara, Ronald Read pulang ke kampung halamannya di Bridgeport, Vermont. Dan selama 25 tahun ke depannya, dia sama sekali tidak punya penghasilan yang cukup. Karena bekerja hanya sebagai penjaga SPBU milik saudaranya sendiri. Di sini, dia bertemu dengan langganannya, Barbara, yang akhirnya menjadi istrinya. Kejenuhan bekerja sebagai tukang jaga pompa bensin membuatnya berhenti alias pensiun setelah istrinya meninggal pada tahun 1979. Dan setahun kemudian, karena bosan dan tidak tahu akan apa yang harus dilakukan, akhirnya membuat Ronald Read malah kembali mencari pekerjaan. Dia pun akhirnya diterima bekerja hanya jadi janitor atau tukang bersih-bersih di toko JCPenney sampai akhirnya dia bosan juga dan memutuskan untuk pensiun lagi di tahun 1997. Hingga hampir 17 tahun kemudian beliau meninggal dunia pada usia 92 tahun pada tahun 2014. Nah, yang mencengangkan adalah pada saat beliau meninggal, Ronald Read mewariskan sejumlah besar uang yang dimilikinya. Beliau menyumbangkan 6 juta dolar Amerika setara dengan 93 miliar rupiah dari kekayaannya kepada rumah sakit setempat dan perpustakaan lokal tempat dia tinggal. Juga memberikan uang sebesar 2 juta dolar yang setara dengan 31 miliar rupiah kepada perawat yang dianggap anaknya sendiri yang merawatnya di usia tua. Juga sejumlah uang kepada teman-temannya yang membutuhkannya. Wah, luar biasa ya. Semua teman-teman dan keluarganya pun terheran-heran. Terutama saat mereka mengetahui nilai jumlah uang yang diwariskannya tersebut dan sama sekali tidak pernah tahu
bahwa dia memiliki kondisi keuangan yang sangat luar biasa dengan uang yang tak disangka-sangka sedemikian banyaknya. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah multimilioner dari gaya hidupnya yang sederhana. Gimana sih dia yang hanya seorang pekerja di level gaji tingkat yang cukup rendah seperti itu dan hanya bekerja di bidang yang tergolong low paying jobs atau pekerjaan yang dibayar murah selama seumur hidupnya tersebut mampu menjadi seorang yang sedemikian kaya rayanya. Rona Reed hidup dengan cara yang sederhana dan berhemat, sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya saja. Dia hanya mengendarai mobil bekas murahan yang sudah tua banget dan selalu menggunakan jaket lusuh yang tidak pernah diganti. Dia juga jarang makan di luar ataupun di restoran, kecuali terkadang membeli sarapan yang tidak terlalu mahal di rumah sakit dekat rumahnya. Untuk menikmati hidupnya, Rona Reed juga tidak boros dengan berwisata. Dia cukup menikmati hobinya, yaitu memotong kayu bakar. So, dia benar-benar menyisihkan uangnya untuk berinvestasi dengan cara menabung saham. Dan ternyata saat Rona Reed meninggal, dia memiliki tumpukan sertifikat saham yang cukup tebal sekali, yang dibelinya untuk jangka panjang dengan tanpa tujuan untuk memperjualbelikannya dalam kurun waktu singkat atau jangka pendek. Jadi, apa rahasianya? Kalau dilihat pada zaman sekarang, semua serba mudah. Siapapun bisa jual beli saham untuk trading dan investasi secara nyaman dari rumah hanya menggunakan handphone masing-masing. Namun, ingat privilege atau kemudahan seperti ini tidak dimiliki oleh orang-orang dulu loh, tapi malah menjadi blessing in disguise dan sangat menguntungkan bagi orang-orang seperti Rona Reed. Rona Reed membeli saham dengan cara yang lebih konvensional, dengan masih dalam berbentuk sertifikat kertas saham pada zaman tersebut, dan terpaksa harus menyimpannya dalam safety deposit box di bank. Yang mana artinya, jika dia kepengen menjual sahamnya, maka dia secara fisik harus berangkat ke bank, dan kemudian berkendara cukup jauh antar kota menuju kantor sekuritasnya untuk mengeksekusi perintah sell atas saham yang dimilikinya. Wah, usahanya lumayan repot seperti ini akan membuat Anda lebih malas nih untuk melakukan jual beli secara frekuensi alias nggak bisa sering-sering. Tapi Ronald Reed sudah berkomitmen untuk disiplin untuk nabung saham secara konsisten. Extra effort seperti ini malah menjadi kondisi yang menguntungkan para investor. Beberapa alasannya adalah: pertama, kamu akan jauh lebih hati-hati dalam mempertimbangkan membuat keputusan atas saham yang hendak kamu beli. Kamu tidak akan membeli ataupun menjual saham-saham secara spontan tanpa pertimbangan yang matang, yang secara tak langsung akibat dari proses untuk menjual beli saham yang cukup menguras waktu dan tenaga. Dengan demikian, secara otomatis kamu akan membuat keputusan membeli saham dengan tujuan jangka sangat panjang. Kedua, kemungkinan untuk terjadi panic selling terhadap emosimu juga portofoliomu akan sangat berkurang jauh banget, karena akan sangat merepotkan untuk proses menjual saham tersebut tadi. Maka kamu mungkin tidak akan terlalu pusing dengan panic selling di saat market sedang tidak menentu. Saat kamu memutuskan untuk berinvestasi dalam jangka yang panjang, maka akan sangat mudah untuk menjadi sangat kaya raya karena efek dari compound interest atas nilai investasi yang layaknya efek bola salju yang bertumbuh membesar dan semakin lama semakin cepat bertumbuhnya. Hal tersebut dipelajari secara sederhana oleh Rona Reed saat membaca strategi sederhana Warren Buffett pada tahun 1970-an. Compound interest ini merupakan salah satu keuntungan terbesar dari Warren Buffett yang telah memulai investasinya di saat berusia hanya 11 tahun. Sekarang, Om Buffett berusia 92 tahun. Artinya, beliau punya efek compound interest selama 81 tahun. Bayangkan, 81 tahun of compound interest. Om Buffett dengan mudah membuktikan tentang compound interest dengan pertanyaan gampang. Pilih mana? Jika kamu punya 1 penny atau sekitar 150 rupiah yang berlipat 2 kali setiap hari selama 30 hari atau $1 miliar dalam 1 hari.
Satu pennymu akan menggulung menjadi sekitar 5,3 miliar dolar dalam 30 hari. Dan jika kamu ditanya dengan pertanyaan yang sama, tapi kita ubah sedikit menjadi hanya 27 hari saja, maka satu pennymu hanya akan menjadi sekitar 671 ribu dolar saja. Bayangkan, apa kamu bisa? Bayangkan efek compounding yang terjadi dalam 3 hari terakhir saja. Betapa jauh perbedaannya ya. Makanya, kita sangat-sangat menyarankan kamu, teman-teman semua, untuk memulai investasi sedini mungkin. Tentunya, ini kalau kamu memang ingin hidup kaya raya dan pensiun dengan uang yang sangat banyak, maka kamu nih harus komitmen dan konsisten ya. Karena caranya emang sangat mudah. Seperti ini saja. Cukup komitmen dan konsisten saja. Menyisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk nabung saham secara jangka panjang. Titik. Mungkin kebanyakan dari kita tidak akan hidup hingga berusia 90 tahunan seperti Ronald Read. Tapi, Ronald bahkan belum memulai investasinya sebelum usianya 38 tahun loh. Jadi ceritanya, Ronald Read yang merasa bukan orang pintar, penuh gelar, cukup menggunakan cara sederhananya saja dalam memilih saham-saham yang dimilikinya. Dia taunya cukup membeli saham-saham blue chip yang akan selalu bertumbuh dalam jangka panjang, dan memilih saham-saham blue chip yang menjadi pemimpin pasar yang selalu membagikan dividen. Karena membeli saham-saham sejenis ini akan menjamin kestabilan dari perusahaan-perusahaan yang dibelinya tanpa harus berekspektasi bahwa saham akan cepat bertumbuh dan menghasilkan profit dalam waktu singkat. Konon, portofolionya sendiri mencapai seratusan jenis saham-saham blue chip, yang mana secara sederhana didiversifikasi olehnya ke berbagai sektor yang berbeda-beda. Dengan mendiversifikasi portofolionya seperti ini, maka akan mengurangi resiko kerugian yang besar jika suatu sektor dari market sedang terbakar oleh penurunan harga. Kok bisa ya Ronald Read beli saham-saham sebanyak itu? Seperti yang kita bahas di awal tadi, Ronald Read sangatlah low profile dan hidup frugal. For information nih, frugal living itu berarti sadar akan pengeluaran dan fokus pada prioritas yang ada. Kehidupan frugalnya merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari di sini, yaitu daripada membuang-buang uang dengan membeli barang-barang bermerek yang mungkin tidak kita butuhkan, juga tidak memberi value apa-apa. Maka spending uangmu hanya pada sesuatu yang kamu butuhkan dan kamu benar-benar suka. Ronald Read sangat suka menabung saham karena hal tersebut membuat hatinya gembira. Namun, dalam membeli saham juga mengandung resiko loh. Nah, untuk itu, jika kamu mau bergabung dengan komunitas saham pemula yang tepat, maka silahkan klik link di bawah deskripsi video ini ya. Ronald Read adalah investor selama kurun waktu 54 tahun. Dimulai agak telat saat berusia 38 tahun hingga akhirnya meninggal pada usia 92 tahun. Strateginya adalah 1. Sabar. Ini hal penting dalam strategi Ronald Read dengan menabung saham dan membiarkan efek compound interest bekerja secara maksimal. Bahkan Albert Einstein menggambarkan compound interest sebagai the most powerful force in the universe. 2. Hanya fokus berinvestasi pada saham-saham yang membagikan dividen saja. Ketiga, hindari saham-saham dari perusahaan yang tidak dimengerti. Ronald Read tidak mau ambil pusing dengan saham-saham yang dia tidak kenal, bahkan mungkin tidak pernah dia dengar. Keempat, hiduplah secara frugal living, tidak perlu ikut-ikutan gaya hidup semu, apalagi di zaman sekarang yang serba pamer kekayaan. Kelima, beli yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Mark Richard, seorang teman sekaligus tetangga baik Ronald Read, bahkan pernah ngomong gini nih, bahwa jika Ronald Read digaji seminggu sebesar $50, maka kemungkinan besar dia hanya menggunakan $10 untuk kebutuhannya. Sisanya $40 dibelikan saham. Dengan lifestyle seperti inilah maka dia mampu mengumpulkan kekayaan sebesar $8 miliar. Tentu saja,
kamu boleh menggunakan uang penghasilanmu untuk membeli apapun yang kamu suka. Namun pastiin nih, untuk mengontrol spendingmu dan wajib alokasiin sebagian dari pemasukanmu untuk investasi. Keenam, jadilah investor dengan strategi buy and hold dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan konsentrasi porsi penuh pada saham-saham blue chip saja. Nah, Warren Buffett pernah ngomong juga bahwa adalah hal yang terbaik bagi seseorang untuk mempersiapkan diri untuk keuangannya sendiri di masa depan dengan cara berinvestasi pada pengetahuan. Zaman sekarang, kita dengan mudahnya belajar dari berbagai sumber di internet tentang saham. Namun, perlu nih, kamu pastikan belajar pada source yang benar ya. Belajar dari kisah nyata Ronald Read, kita tahu bahwa kita tidak perlu mutlak harus memiliki pendapatan yang besar atau modal yang cukup besar untuk menjadi milioner. Cukup kontrol pengeluaranmu berupa spendingmu dan komitmenmu untuk menyisihkan sebagian besar pendapatanmu untuk ditabung dalam bentuk saham. Serta yang paling penting adalah konsistensi. Siapapun, apapun latar belakangnya juga dapat sukses di saham kok. Kamu juga bisa memulainya dengan bergabung di komunitas saham pemula dengan membuka rekening sahammu dari link di deskripsi di bawah ini. Oke, silahkan like dan komen untuk berdiskusi, serta subscribe untuk mendapatkan video-video inspiratif tentang investasi untuk pengetahuanmu. Bye!